Audio Jungle. Halo, nama aku Komayurati Kumaladewi, NIM 112170079 dari kelompok KKN T7281S. Dan hari ini aku akan membagikan tutorial dasar dari penggunaan aplikasi Zoom. Langsung aja, yang pertama kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, kalau kalian belum ada aplikasi Zoom-nya, kalian bisa install dulu. Caranya gampang aja dengan search download Zoom, kemudian kita klik yang paling atas. Nah, nanti kita pilih untuk download yang ini, Zoom for Meetings. Nah, ini tinggal klik aja. Kalau udah ke download, kita tinggal klik run dan nanti bisa sign up dengan akun Google atau email kalian. Nah, setelah itu kita bisa langsung memakai app Zoom ini. Buat yang pertama, aku bakal jelasin tentang settings atau pengaturannya. Ini ya. Nah, di sini pengaturannya dibagi-bagi. Ada general, video, audio, dan lain-lain. Buat yang pertama, yang general, ini ngebahas pengaturan yang bersifat umum. Salah satunya adalah buat mengkonfirmasi ketika kita mau pergi dari suatu pertemuan atau suatu meeting. Kemudian yang video, di sini kita bisa mengatur. Dari yang pertama kita bisa mengatur kamera yang kita gunakan, habis itu rasionya, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan tampilan kita saat meeting nanti. Kemudian yang di audio, kita bisa mengetes apakah suara kita bisa didengar sama orang lain, dan sebaliknya apakah kita bisa dengar suara dari peserta lain di meeting. Nah, buat ngetes suara dari peserta lain, kita bisa klik test speaker. Nah, kalau kita udah dengar suara, artinya speaker kita baik-baik aja dan bisa dengar suara dari peserta yang lain. Nah, kemudian buat ngetes suara kita sendiri, kita bisa klik test mic. Halo. Halo. Nah, kalau kita udah bisa dengar suara kita sendiri, artinya mic kita bisa berfungsi dan peserta lain juga bisa dengar kalau kita ngomong nanti. Dan selebihnya yang di bawah ini, ada pengaturan lain yang juga berkaitan sama audio. Selanjutnya share screen. Share screen sendiri adalah suatu fitur pada aplikasi Zoom yang mengizinkan kita buat berbagi screen atau tampilan pada perangkat yang kita gunakan, entah itu laptop atau HP, ke peserta yang lain. Nah, setelah itu ada chat. Chat ini juga merupakan fitur dari aplikasi Zoom buat berkomunikasi sama peserta yang lain. Untuk pengaturannya, itu mengatur tentang kegiatan chat itu sendiri, mulai dari pesan yang diterima dan juga mengenai notifikasi dari chatnya. Kemudian ada virtual background. Sesuai namanya, ini mengatur tentang background virtual yang bisa kita gunakan. Nah, tetapi kalau kita nggak mau pakai background, kita bisa pilih none, dan itu tampilannya bakal seperti yang sesuai pada pesertanya, sesuai apa yang di belakangnya. Nah, kemudian untuk recording, ini juga jadi fitur di Zoom, sesuai namanya, yang artinya merekam atau rekaman. Nah, recording ini bisa digunain untuk merekam kegiatan meeting. Buat pengaturannya sendiri, itu tentang rekamannya itu sendiri dari lokasi penyimpanan rekaman audionya mau terpisah atau enggak, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk profile, ini mengatur mengenai profil dari pengguna, dan ada juga opsi buat mengupgrade akun menjadi berlisensi dan fitur-fitur yang lebih advance atau lebih canggih. Nah, kemudian ada mengenai statistik dari penggunaan Zoom-nya. Kemudian ada shortcut, keyboard shortcut. Nah, ini untuk mempermudah suatu aksi atau suatu kegiatan. Contoh ini, switch to speaker view. Jadi kita bisa mengubah supaya tampilan layar itu berfokus ke si pembicara dengan hanya menekan Alt F1. Tapi itu kalau kita enable. Nah, kalau kita disable itu kita menekan Alt F1 juga nggak kejadian apa-apa. Kemudian yang terakhir itu ada accessibility. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran caption, kontrol dari meeting, dan juga display dari chat. Jadi nanti ketika kita chat, nanti bakal keluar suatu tab, itu bisa diatur display size-nya untuk chatnya berapa. Oke. Nah, kemudian sekarang mengenai akun. Di sini ada nama pengguna, yang nanti kalau di default atau di pengaturan itu, nama inilah yang bakal di-display waktu meeting. Tapi tenang aja, karena nama ini bisa diubah. Kemudian di sini ada email pengguna.
yang ketiga, di sini ada foto profil pengguna yang di-display waktu kita mematikan video atau kamera. Nah, tapi kalau kita hidupin video atau kamera, itu yang di-display nanti muka kita. Kemudian ada personal note, ada setting ini yang tadi. Kemudian ada status pengguna, apakah dia sedang ada, sedang pergi, atau sedang nggak boleh diganggu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau My Profile ini sama kayak profile di settings tadi, mengatur tentang profil si pengguna. Yang Try Top Feature, Help sama Check for Update ini mengatur khususnya di aplikasi Zoom-nya ini sendiri, mau diupdate atau mau mencoba fitur yang lebih canggih dan lain-lain. Kemudian kalau switch to portrait view cuma buat ngubah tampilannya sendiri seperti ini. Kalau mau diubah lagi itu tinggal switch to landscape view. Nah, buat yang switch account itu untuk mengganti ke akun yang lain dan masuk Zoom lewat akun tersebut. Kemudian untuk sign out itu untuk mengeluarkan akun kita yang saat ini dari aplikasi Zoom. Nah, ini ada buyer license, jadi aplikasi yang digunakan sekarang ini aplikasi yang gratis, ada tulisan basic, yang berarti kalau orangnya 3 atau lebih itu bakal dibatasi selama 40 menit meetingnya. Nah, kalau mau lebih dari 40 menit, si pengguna harus membuat room yang baru. Selanjutnya, di sini ada 4 opsi di tampilan home-nya. Yang pertama, aku bakal bahas mengenai schedule atau jadwal. Nah, sesuai namanya, di opsi ini kita bisa ngatur atau menjadwalkan suatu meeting. Topik ini bisa kita isi sesuai topik yang mau kita bahas. Nah, misal begini. Kemudian ada waktu mulai dan ada durasinya juga. Nah, untuk meeting ID itu kita bisa gunain ID yang di-generate secara otomatis atau personal meeting ID yang bakal sama ID-nya untuk setiap meeting yang kita jadwalin. Nah, di video ini berarti kita memilih nanti waktu join meetingnya atau memulai meetingnya itu tampilan kamera kita mati atau hidup. Kemudian yang kalender ini kita bisa menjadwalin di Outlook, di Google Calendar atau di Other Calendar. Nah, aku pilih yang Google. Yang Others, maaf. Untuk Advanced Option, kalau diklik nanti bakal muncul 4 opsi ini. Nah, Enable Waiting Room itu kalau perlu izin host untuk masuk ke meeting. Sedangkan Enable Join Before Host itu kalau peserta lain diperbolehkan masuk sebelum hostnya. Kemudian yang ini Mute Participants Automatically itu kalau pengen peserta yang baru masuk itu otomatis berada dalam mode mute. Kemudian yang terakhir Automatically Record Meeting on the Local Computer, kalau pengen kegiatan meetingnya langsung otomatis untuk direkam. Nah, kalau sudah tinggal klik schedule. Nanti bakal muncul undangan buat join meeting. Nah, kalau mau di copy tinggal klik copy to clipboard. Nah, kalau udah ada seperti ini artinya udah tercopy. Setelah membuat jadwal, maka jadwalnya bakal ditampilin di home. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau mulai, biarpun sebelum jadwalnya mulai, itu tinggal klik start. Nanti bakal ada tulisan in progress. Nah, yang artinya meetingnya itu udah berjalan. Nah, di sini kita bisa milih mau join audio, share screen, dan invite others. Join audio ini kalau mau langsung tergabung audionya, kalau nggak mau bisa leave, bisa join lagi. Nah, kalau share screen, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa berbagi layar atau berbagi tampilan layar. Kemudian yang untuk invite others itu bisa untuk mengundang peserta yang lain. Di pilihan invite sendiri itu kita bisa memilih mau menginvite orang dari kontak Zoom-nya atau dari email. Nah, di sini juga ada pilihan default email, Gmail, dan Yahoo Mail. Nah, aku contohin. Nah, ini udah langsung tercopy undangannya, kemudian kita tinggal memilih siapa yang mau kita kirimin undangan ini. Nah, ini
ini kalau kita sebagai penerimanya, nanti kita akan dapat link, kemudian meeting ID dan juga password. Nah, kalau kita mau join lewat link, itu kita nggak usah punya app-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau join lewat meeting ID sama password, dengan pakai password, itu kita harus punya aplikasinya. Kemudian, selain kontak Zoom dan juga email, ini ada cara lain, yaitu copy invite link atau copy invitation. Nah, bedanya kalau invitation ini lengkap dengan undangannya, kalau invite link ini cuma linknya aja. Nah, kemudian tinggal kita paste. Ini bisa digunakan di aplikasi lain seperti WhatsApp maupun di Line. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal end videonya. Nah, selanjutnya setelah kita join meeting yang dari schedule, ini kita bisa copy invitation kalau misalnya tadi lupa, kemudian bisa diedit kalau di jadwalnya itu ada yang salah. Kalau ada yang dibenerin, klik save, kalau nggak di cancel aja. Kemudian juga bisa di delete kalau jadwalnya udah nggak dipakai. Udah, jadwalnya udah hilang. Kemudian setelah schedule itu kita bisa ke opsi yang kedua, yaitu di join. Nah, di join meeting ini fungsinya buat bergabung di meeting. Di sini kita bisa masukin meeting ID atau personal link. Nah, bisa juga, kalau kita klik ini bisa juga masukin ID dari history meeting yang udah pernah kita ikutin sebelumnya. Kemudian ini ada nama, ini bisa kita rename atau bisa kita ganti. Kemudian ini di checklist, kalau misal kita nggak mau langsung terconnect ke audio meetingnya, ini juga di checklist kalau misal kita nggak mau kameranya nyala waktu join. Kemudian yang ketiga itu ada share screen. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, share screen itu memperbolehkan kita untuk berbagi layar, tampilan layar dari perangkat yang kita gunain, entah itu HP ataupun laptop. Nah, opsi share screen yang ini itu kalau mau bagiin tampilan layar sebelum masuk ke meetingnya. Nanti setelah ini diklik, kita tinggal masukin meeting ID-nya. Kemudian kalau di sini bisa ngatur mau share komputer sound-nya atau enggak. Nah, kemudian yang terakhir, kalau buat pertemuan yang spontan, itu bisa langsung klik new meeting tanpa di schedule atau dijadwalin sebelumnya. Nah, kalau mau langsung tergabung, join computer audio. Kemudian yang di bawahnya ini adalah control meetingnya, yang mana host itu pasti punya privilege lebih untuk mengatur jalannya meeting. Nah, tombol yang pertama ini tombol mute, jadi baik host maupun peserta itu bisa mute dan unmute dirinya sendiri. Bedanya kalau host dia bisa mute peserta lain, tapi untuk unmute dia harus minta izin terhadap pesertanya itu dulu. Nah, sama seperti mute, ini ada stop video. Oh ya, sebelumnya kalau kita berbicara walaupun sedang di-mute, maka akan muncul seperti ini yang mengingatkan kalau kita sedang dalam mode mute. Nah, untuk video sama, kita peserta maupun host punya hak untuk mute dan unmute dirinya sendiri. Tapi kalau si host itu bisa memulai ataupun mematikan videonya. Tapi kalau host itu bisa mematikan video peserta lain. Tapi kalau untuk memulai tetap harus minta izin peserta tersebut. Nah, kemudian itu yang ketiga adalah tombol security yang hanya ada kalau kita jadi hostnya aja. Nah, dengan tombol ini hostnya bisa lock meeting, enable waiting room, dan juga bisa memperbolehkan atau enggak memperbolehkan peserta lain untuk share screen, chat, mengganti nama mereka maupun meng-unmute. Nah, kalau lock meeting sendiri ini artinya mengunci meeting supaya nggak bisa dimasukin sama orang lain. Kalau nggak mau gitu tinggal di unlock. Kemudian untuk enable waiting room, sama seperti tadi, waiting room itu kalau yang join harus persetujuan dari hostnya. Kalau yang join boleh masuk-masuk aja, berarti kita pilih the disabled waiting room-nya. Ini di uncheck guys. Nah, sekarang kita coba kalau di waiting room itu seperti apa. Ini bisa kita klik untuk invite. Ini kita bisa copy invitation-nya.
seperti tadi. Nah, sekarang saya akan mencoba bergabung dari akun yang lain. Nah, sekarang kita bisa lihat di partisipan. Kalau ada yang sedang berada di waiting room, itu kita bisa lihat di sini. Nah, nanti si host punya dua pilihan, mau di admit atau di remove. Kalau di admit, artinya orang yang sedang di waiting room ini bisa join. Dan kalau di remove, itu artinya dia bakal ditolak dan nggak bakal bisa masuk meetingnya ini untuk kedepannya, sampai meetingnya selesai. Kemudian kita admit. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini kalau ada yang masuk. Nah, si host ini punya banyak opsi untuk orang ini, dari mulai menchat, ataupun meminta untuk memulai video, menjadikan dia host, mengganti namanya, habis itu kembali ditaruh di waiting room lagi. Kemudian bisa juga menghapus atau melaporkan si peserta lain ini. Nah, kemudian untuk chat sendiri. Nah, di sini kalau kita ingin chat kita bisa dilihat oleh semuanya. Di sini tinggal dipilih everyone, artinya semua yang ada di meeting bisa melihat tulisannya seperti ini. Kemudian kalau ingin privat ke satu orang, kita pilih nama orang tersebut dan nanti akan ada tulisan privately di sini. Kemudian ada share screen. Nah, share screen peserta lain boleh share screen cuma kalau sudah diizinin oleh hostnya. Nah, di sini host bisa memilih ketika share screen itu cuma boleh satu orang yang share screen atau boleh bareng-bareng gitu share screen-nya. Kemudian ini opsi yang lebih detail. Nah, nanti host juga bisa menentukan siapa yang boleh share screen dan siapa yang boleh sharing bahkan ketika masih ada orang lain yang sebelumnya masih sharing dan belum selesai, seperti itu. Nah, kemudian saya akan contohkan share screen-nya. Nah, ini nanti bisa pilih tab di mana kita tampilan yang mana yang mau kita share, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau mau menandai, kita tinggal pilih annotate, kita bisa menandai atau menggambar. Kemudian kalau mau di clear, ini tinggal clear all drawing saja. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal stop share. Kemudian, itu ada recording yang tentunya buat merekam. Nah, nanti kita tinggal klik ini. Ada dua pilihan, kalau kita udah klik bisa di pause sama bisa di stop. Kalau udah di pause dan mau di resume, bisa kita klik lagi. Dan kalau kita stop, itu nanti ada tulisan di sini yang bilang kalau file recordingnya ini nanti bakal diubah ke MP4 dan waktu meetingnya udah selesai. Nah, kemudian ada reaction. Ini terdiri dari tepuk tangan dan acungkan jempol. Ini kalau untuk versi gratisnya cuma 2, kalau versi yang berbayar mungkin lebih banyak. Nah, kemudian gallery view. Ini kalau ingin tampilannya seperti ini. Kalau pengen terfokus pada pembicara, itu pilih speaker view, dan kalau mau unpin bisa klik 2 kali. Kalau mau di unpin, bisa di unpin. Dan kemudian udah sepertinya. Nah, setelah itu kita tinggal end meeting. Nah, kalau si peserta itu cuma bisa leave meeting, jadi walaupun dia pergi, meetingnya bisa tetap lanjut. Nah, tapi kalau host itu bisa end meeting for all, jadi begitu dia pergi, meetingnya juga selesai. Nah, setelah meeting ini selesai, video yang tadi di-record akan diubah menjadi MP4 dan kita akan dibawa ke foldernya. Nah, nanti di folder ini kita bisa milih buat menonton rekaman yang tadi udah direkam yang bentuknya dalam MP4. Ya udah. Itu dia sedikit tutorial mengenai penggunaan Zoom. Yang perlu diingat adalah kalau video tutorial ini mungkin nggak mencakup semua fitur yang ada di Zoom. Apalagi ada versi yang berbayar atau berlisensi yang pastinya itu lebih canggih dan lebih lengkap. Tapi semua fitur atau fungsi yang udah disebutin tadi
dirasa udah cukup baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran online yang sangat penting terutama di masa pandemi seperti sekarang. Nah, sekian dari aku, Komayu Rati Kumala Dewi dari kelompok KKN T7281S. Semoga bermanfaat. Terima kasih.